Nah, The set. Hai, balik balik lagi sama kita di si Atu Pabam. Hari ini kita pakai baju yang agak-agak tradisional gitu karena kita mau ngomongin tentang Wayang Rifa. wayang cita, wayang kulit. Wayang kulit. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama Wayang. biasanya kita sharing goib sih, tapi aku cuma pengen cerita aja, aku punya cerita Horor. Jadi ini dimulai dari aku punya eyang. Aku mau mendengar. Aku punya eyang. Nah, eyang kakung, Iya. kakek. Jadi aku punya kakek. Nah, kakek aku itu punya wayang 5 sama gunungan 1. Gunungan tuh yang itu. Ya. Yang rumah kayak gitu. Kalau nggak salah itu wayang namanya si yang Arjuna Bima Nakula Sadewa Yudhistira itu. Oke. Kalau nggak salah ya, aku juga lupa. Nah, cerita ini bermulai dari eyang aku meninggal. Nah, eyang aku tuh seneng masang si wayangnya itu di tembok, di atas tembok gitu. Nah, kan waktu pas meninggal itu kamarnya dibersihin gitu kan, dirapihin. Nah, pas dirapihin itu si wayangnya itu ditumpuk 5-5-nya ditumpuk, ditaruh di atas kasur, dan itu kayak semua baju yang habis dari rumah sakit segala macam ditumpuk semua di situ tuh. Udah ditutup pintunya karena kan yang kan nggak ada dan kita kan ngurusin kan. Terus dikunci lah itu kamar, dikunci ceklak gitu, nggak ada lagi yang masuk selain mama sama anaknya yang waktu itu. Nah, terus udah gitu, udah dikunci, udah yakin dah itu udah nggak ada yang masuk. Kita ngurusin pemakaman segala macam, kunci kan di bude, aku manggilnya bukan bude, berarti tante di anaknya yang itu, anaknya yang nomor 2. Nah, pas dibuka kamarnya, terus Dibuka sama siapa nih? sama si tante itu yang punya kunci. Dibuka tak sama adiknya, berarti anaknya yang berdua tuh. Itu wayangnya pindah. Tapi pas yang ngeberesin dianya ada di situ. Ada karena kan yang ngeberesin si tante itu kan. Nah, si tante itu yakin banget dan kalau wayangnya ditumpuk. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, si gunungannya paling bawah. Oke. Gunungan 1, 2, 3, 4, 5 wayangnya tuh. Pas dibuka kamarnya, kan wayangnya pindah. Pindahnya itu ekstrim. Kalau misalnya dia jatuh itu masih make sense, masih wajar. Kena angin lah, kesenggol. Atau ya mungkin ada kucing, meskipun nggak mungkin juga sih di dalam kamar ada kucing tiba-tiba gitu kan. Ini tuh pindahnya dari satu kaki, ini kasur, satu pindah ke jendela. Bayangin, nyempil di jendela itu wayang satu, nyempil. Satu di atas lemari, terus satu di lantai, dan lantainya tuh bukan di bawahnya kasur, lantai sebelah sananya lagi. Oke. Ya, 1, 2, 3, terus gimana lagi ya? Di atas kasur, kan kasurnya itu tadinya ditaruh di ujung sini. Nah, terus dia adanya di ujung sini deket bantal. Oke. Dan itu pindah. Nah, dikira ada yang mainin. Ancur-ancuran, tapi gunungannya mah tetap. Si gunungannya itu ada di situ. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi kemana ya? Coba. Terus lemari. Oh, satu lagi dekat fotonya Eyang. Nah, Eyang tuh punya foto jadi Eyang tuh punya meja gitu. Meja. Nah, di mejanya itu ada fotonya ya. Si wayangnya tuh nyempil di situ. Nah, ini cerita udah lama sih, jadi aku lupa, makanya aku catat. Nah, dekat Belakang foto. Jadi kan fotonya frame-nya tuh segede gini. Nah, si wayangnya kan wayang kulit gitu kan. Jadi nyempil di situ. Nah, terus kan dikira tuh ada yang mainin. Jadi si tante aku itu kayak masih belum curiga gitu, kayak biasa aja. Aku berantakan, nanyain. Nah, di situ tuh aku masih umur berapa ya, SMP apa kayaknya. Nah, kan cucunya Eyang itu kan cuma segitu-gitu aja gitu. Ditanyain satu-satu, katanya ada yang mainin wayangnya Eyang enggak, katanya. Nah, kan gimana kita mau mainin orang kita sama mereka gitu kan. Nah, pintunya ditutup dan dikunci, dan nggak ada kunci cadangan. Kuncinya tuh cuma itu doang, kuncinya cuma 1. Nah, kan dia tante aku kayak masih mikir-mikir apa ada yang minjem kunci ya kan, takutnya ada yang minjem kunci terus mainin gitu kan, karena barang yang lain tuh nggak kenapa-napa, cuman wayangnya doang pindah tempat, si 5-5-nya itu. Dan terus aku masuk ke dalam kamar, dan aku lihat itu beneran pindah. Yang ya bayangin aja, masa ini wayang nyempil di jendela gitu kan, kayak mau keluar gitu ya. Iya, jadi jendelanya itu kan yang gini tuh, yang gelap kayak gitu, ya, set gitu. Kebukanya atu-atu ya. Tek gitu. Nah, nyempil
di situ wayangnya. That makes sense gitu kan. Terus yang ada di atas lemari, dan lemarinya itu tinggi, jadi itu nggak mungkin kalau ada anak kecil yang mainin. Masa iya dilempar juga otomatis jatuhnya gitu dong, nggak berdiri gitu. Itu dia berdiri. Jadi di atas lemari itu ada matras gitu. Nah itu tuh ya agak nggak berdiri banget sih, agak miring. Gitu. Dan itu kan nggak mungkin dong, masa anak kecil, emang lemari Ya, tinggi banget. Otomatis kalau anak kecil ngelempar juga nggak mungkin langsung berdiri miring gini. Udah gitu lah, wayang pasti kulit tiduran. kan, Iya. wayang kulit kan gitu. Terus udah gitu pas papaku bilang, loh itu wayangnya kenapa misah-misah gitu kan, jangan-jangan wayangnya sedih gara-gara ditinggal sama eyang, karena kan eyang aku suka mainin. Jadi dulu aku juga diajarin gitu, kayak aku juga suka mainin gitu, kotak-kotak gitu. Nah, terus udah dari situ dirapihin lagi lah, kayak ya udah ayo dikumpulin lagi. Nah pas dirapihin ya bayangin misahnya nyebar gitu kan. Lagian logika aja sih, maksudnya kalau nggak dirapihin tumpuk-tumpuk gitu, ya kali kan ditinggalin beliau gitu, beliaunya nggak ngeberesin wayangnya, Iya. terus berjajaran berjajar gitu kan. Nah terus udah gitu pada saat itu kan aku kayak masih belum ngeh sama hal-hal gituan karena masih kecil kan. Nah, terus ada Pak D dan Bude yang bisa itu bilang, katanya ya itu ada isinya masing-masing wayangnya, dan dia tuh kayak yang merasa kehilangan gitu, kayak merasa pengen pergi aja gitu, merasa pengen ngikut gitu. Tapi kan kalau si gunungannya itu si gunungannya itu kan nggak ada, maksudnya kayak nggak ada hasrat gitu. Ya udah makanya kenapa cuma dia doang yang tiduran. Lagi pula dia kan paling berat kan, dia kan kan paling besar sendiri, paling besar sendiri dan berat. Nah terus akhirnya sama Pak De Bude disaranin buat kayak di framing gitu sih, kayak ditaruh di satu tempat dengan rapih gitu. Nah habis itu yang lain tuh kayak ya udahlah gitu. Nah besokannya itu kita cek lagi, besokannya sih nggak pindah. aman. Alhamdulillah. Itu Berarti benar shock kata banget. Pak De dan Bude. Dirapihin di satu kotak gitu, karena itu kan kesayangan. Soalnya itu tuh kalau nggak salah tuh yang aku tuh belinya tuh beneran langsung dari Jawa, yang dari si yang buat wayang, si kerajinan wayang kulitnya, bukan beli di toko gitu loh. Emang kerajinan gitu, dan yang aku tuh Jawa sekali ya gitu. Jadi jadi emang sayang sekali sama wayangnya. Tapi aku emang yang aku inget tuh emang yang di jendela doang itu, karena beneran nyempil, terus kayak matanya kan ternyata kanan gitu ya. Siapa tuh? Yang gendut siapa sih? Bima bukan sih? Bima kayaknya. Bima namanya deh, juga, kalau salah. namanya aja Bima. Bima. Aku lupa Besar lah kan? gitu. Bima yang besar kan? Iya kan ya, yang besar kan ya, iya yang badannya agak gendut gitu wayangnya. Iya. Kayaknya iya kayak Bima deh, so itu nyempil di jendela. Itu kayak, dan itu tuh sering aku main, jadi kayak oh my god. Kayaknya yang tadi ditumpuk dan mencari seseorang. terus mencar aja gitu. Creepy, tapi ya udah lah, nggak apa-apa. Lagian kan itu juga tradisional kan, kali aja kan bahan-bahannya beneran dari alam. Dan pas kehilangannya mungkin mereka memang beneran sedih kan, ada yang tahu. Terus kesel juga kali, maybe. Ya oke, segitu cerita dari aku. Jadi semoga kalian suka Kan, ya. aku aja dengernya serem gengs. Iya, Pas itu udah lama Terus aku banget, bilang udah masa lama. sih? Iya banget. Terus sekarang kasur udah nggak ada sih. Wayangnya masih ada sih. Itu kemana? Kasur? Kasur udah di Jual? gudang, udah adalah di suatu Dikasih? tempat di gudang. Udah serem juga, nggak ada yang mau tidur. Jadi jangan lupa kasih like di video kita, komen. Ini bukan menghayal. Ya iyalah, masa Pate Bude kamu ngehayal. Dan jangan lupa buat subscribe. Tentang wayang. Sampai jumpa di video si Artut selanjutnya. Wayang Cita, Wayang lupa. wayang Cita. Gak ada leher.